Jadi gitu ya Mbak ya, nggak usah ngelihat orang kok dia kok keren banget sih, kok aku enggak gitu ya Mbak Caca ya. Itu poin intinya Mbak Caca Betul, ya. betul, betul. Masya Allah. Jadi sekarang nggak usah lah ya tuh ya. Kita ngelihat rumput tetangga pasti bagus ya Mbak Caca. Jadi lihat dulu diri kita, pasti ada yang terbaiknya. Ya, penasaran dong. Yang kedua siapa ya pembicara kita ya? Wah, sudah memakai kerudung warna merah-merah. Siapakah? Udah senyum-senyum tuh sama aku tuh. Hai Mbak. Dadah. Ya, pembicara kedua ini adalah Mbak Evi. Mbak Evi itu yang aku kenal itu, ini loh apa? Hijrah Sampai ya kalau nggak salah Mbak ya. Betul. Nah, pengen tahu juga dong CV-nya Mbak Evi. Ini dia, Mbak Evi. Nah, ini dia orangnya nih. Hai Mbak Evi. Nah, Mbak Evi ini aktivitasnya homeschooling. Wow, anaknya homeschooling Mbak Evi. Iya. Terus petani organik, pegiat lingkungan. Wah, ternyata owner Alami Bookshop. Mbak Evi lulusan FISIP UI dan juga FEUI. Ini banyak banget nih Mbak Evi nih. Perjalanan, jadi panjang. Perjalanan hidupnya ya. Wah, keren banget ya Mbak Evi ini. Tidak menggunakan AMDK gelas loh untuk botol, untuk buat tamu. Waduh. Terus mulai menggunakan menstrual cup, mendirikan Alama Bookshop pada tahun lalu Mbak ya, baru setahun ya Mbak ya. Oktober 2019 ya. Toko tanpa kemasan. Nah, nanti kita dengerin ya jualan apa aja Mbak Evi ya. Oh, dan Mbak Evi juga hari ini akan ditemani Mbak Evi ya? Sama support systemnya ya? Support systemnya yang luar biasa sekali. Nyalain bisa videonya. mendukung Mbak Evi. Akhirnya Mbak Sebentar, Evi bisa aku suruh nyalain videonya. Oh iya, biar kenal ya Mbak Evi ya. Iya. Siapakah dia? Udah ya. Pujaan pakai nama aku juga itu. Oh. Zoom-nya. Pujaan hati Mbak Evi ya. Karena ternyata akhirnya Mbak Evi berhasil sampai sekarang itu karena ada support system yang luar biasa Mbak Evi ya. Betul. Hai Mas. Iya. Iya Bu. Nah, oke. Sekarang nanti boleh bertanya sama Masnya siapa namanya? Mas siapa? Pak Rasto Bu. Pak Rasto. Oke. Nah, langsung saja Mbak Evi ya. Boleh, ya. Ya, oke, boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bisa berjumpa dengan teman-teman di webinar kali ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Di sini saya bersama suami, nggak kelihatan ada di samping situ. Insya Allah akan berbagi tentang udah kelihatan kan ya? Belum. Udah kelihatan belum Mbak Kiki? Sudah Mbak Evi, sudah ada. Merdeka sudah, dengan hijrah nol sampah. Betul. Jadi di sini ketika diminta Mbak Tutik untuk sharing gitu, sebenarnya di tahun ini memang tahun ujian buat keluarga kami. Di Maret tahun ini support system saya yang utama yaitu ibu dari suami saya, ibu saya juga meninggal dunia. Jadi ketika memutuskan untuk off, tidak menerima panggilan dimanapun, ya ternyata memang sudah Allah siapkan gitu. Dan di dalam perjalanan hijrah ini tentunya namanya hijrah nggak mudah ya gitu. Nah, di sini saya akan berbagi cerita tentang perjalanan hijrah keluarga kami. Di sini dimulai dari keterbatasan ekonomi, pasca renovasi rumah kami di 2014, mulailah kami melakukan composting demi mendapatkan media tanam sayur terbaik. Composting ini membuat kami memilah sisa sampah organik dan anorganik. Yang organik, sisa-sisa makanan, sisa sayuran, itu kita komposkan di kardus ini.
Lalu saya juga belajar metode-metode composting yang lain yang hampir semuanya saya praktekkan. Lalu sisa anorganiknya kami infakkan kepada petugas kebersihan yang ada gitu. Nah, kemudian dari sinilah perjalanan saya kami sekeluarga terutama di dunia lingkungan gitu. Jadi tiba-tiba menjadi aktivis lingkungan karena keterbatasan ekonomi. Di sini akhirnya terinspirasi untuk ketika ada potensi ekonomi dari sisa anorganik, disitulah kemudian saya berpikir kenapa saya tidak mendirikan bank sampah gitu. Nah, kenapa harus composting? Karena kami harus menanam sayur. Karena saat itu di akhir tahun 2014 itu bahkan untuk membeli sayur pun saya harus berpikir gitu. Akhirnya kami saya dan anak-anak belajar ke beberapa guru-guru kami bahwa yang terbaik itu adalah kompos. Makanya kemudian kami menanam. Di sini ada perjalanan kebun sayur kami. Apa ya? Ini jelek pernah tumbuh brokoli, kembang kol gitu di teras kami yang ukurannya cuma 1 kali 4 meter mungkin ya gitu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah dimaksimalkan semua kebunnya dan alhamdulillah kami di saat pandemik ini sangat irit belanja sayur ketika orang-orang bingung bagaimana ke pasar, bagaimana belanja sayuran. Alhamdulillah di Maret kemarin di mana semua orang kesulitan, kami mendapatkan suplai sayuran dari kebun kami sendiri. Alhamdulillah gitu. Selanjutnya tentang bank sampah, dari potensi ekonomi yang sudah kami pisahkan tadi di rumah ya, sisa organik dan anorganik, saya bersama teman-teman Yayasan RKI Srengseng Sawah mendirikan bank sampah. Tadinya hanya di 1 RW, di 1 titik, lalu di akhir kepengurusan saya di RKI Srengseng Sawah berkembang menjadi 8 titik. Dan sampai saat ini yang saya pribadi dan beberapa sahabat saya kelola tinggal 1 bank sampah. Dan di masa pandemik ini semuanya off, makanya saya kemarin bilang sama Mbak Tutik bahwa saya lagi nggak ngapa-ngapain. Dan di tahun 2018 juga berjejaring dengan beberapa teman-teman, kebetulan R. Petra Haji Lele dekat rumah dan saya berjejaring dengan RSI Kakutub mendirikan bank sampah minyak jelantah di lingkungan kami gitu. Nah, fotonya ini itu ada anak saya yang rajin banget nimbang sampah organik untuk tambahan uang jajan tentunya. Ini dan dari sini kemudian dari akhir tahun 2014 sampai hari ini kami menamakannya dengan perjuangan karena nggak mudah memang gitu. Ya yang namanya berjuang nggak ada yang gampang lah ya gitu. Nah, memulai dengan melakukan pemisahan sisa konsumsi keluarga untuk proses composting, kemudian kami berusaha untuk refuse and reduce, menolak dan mengurangi dengan kalau Mbak Deka Wardani bilangnya cegah gitu, kami melakukannya secara pelan-pelan, kemudian menambah kompetensi. Kalau tadi di CV saya, ketika mulai mengurangi pospak itu di anak yang kedua karena alergi di 2012, maka cegah-cegah selanjutnya kita tambah gitu dari mulai masih pakai sabun kemasan, kemudian di 2017 saya berhasil produksi sabun sendiri, sampai kemudian kita berhasil jajan-jajan dengan bawa ini sendiri ya, dengan bawa peralatan sendiri gitu. Di sini juga sebenarnya pemahaman kepada keluarga itu terutama
jadi yang paling utama gitu. Nah, untuk itu kita juga, saya terutama berjejaring dengan guru-guru di bidang lingkungan, ada Ibu Rati Mutialita, Pak Baron, Ibu Bibong, dan yang pasti guru saya tersayang Mbak Deka Wardani, dan juga banyak yang lainnya gitu. Nah, tantangan terbesar adalah ketika ada penawaran yang instan-instan itu datang gitu. Ketika kita mudah sekali bilang untuk nggak apa-apalah sedikit ini, padahal yang sedikit-sedikit itu kemudian bisa menjadi banyak gitu. Tantangan dari keluarga dan lingkungan di awal-awal ya tentu dirasakan gitu. Seiring dengan gaya hidup minim sampah dan peduli lingkungan yang digaungkan pemerintah, artis, ramai dibahas di media sosial, akhirnya fenomena alam juga mendukung ya gitu. Apa yang keluarga kami lakukan ini akhirnya orang menganggap itu sebuah hal yang normal gitu. Ketika yang dulunya dianggap gila dan berlebihan gitu. Nah, melakukan perjalanan hijrah nol sampah membuat kita semakin merdeka dalam hidup ketika berpikir kembali tentang makna ingin dan makna butuh. Nah, itu kemudian kita memahami bahwa yang dari alam harus kembali ke alam dan menghasilkan sendiri berbagai kebutuhan kita, serta mengetahui dari mana apa yang kita makan, maka kita merdeka dari berbagai ketergantungan kepada orang lain. Itulah merdeka dalam arti sesungguhnya. Maka saya mengajak semuanya, ketika keluarga kami bisa, maka kami yakin semua keluarga Indonesia pun bisa, mulai saja dari memahami dahulu apa yang kenapa harus kita lakukan ini semua, lalu memulainya, dan mulai saja dari satu hal yang dianggap mudah. Nah, di masa pandemi ini, teman-teman bisa apa saja gitu, terutama ketika ekonomi keluarga terdampak. Hijrah nol sampah bisa kita mulai dengan refuse and reduce, mencegah kalau bahasanya Mbak Deka Wardani, bahwa kita harus bedakan, kita benar-benar ingin nggak, kita benar-benar butuh nggak gitu. Dari situ aja kita sudah bisa mendapatkan poin bahwa kita bisa berbuat sesuatu di masa pandemi ini gitu. Nah, terakhir quote saya adalah waktu ikut konferensi ibu profesional, hijrah nol sampah adalah bentuk ketaatan kepada Sang Pencipta. Sejatinya adalah perjalanan panjang, mulai sekarang dan nikmati semua prosesnya. Lalu hidup minim sampah adalah salah satu usaha menjalankan ketaatan kepada Sang Pencipta, mulai sekarang jangan tunggu kerusakan lagi. Demikian dari saya. Ini dua-duanya bikin aku jelek banget, nonjok banget, maaf ya. Jadi ngerasa, aduh ya Allah, kemana aja gitu ya Mbak ya. Moga-moga semangatnya Mbak Caca ya, semangatnya Mbak Evi tertular ke saya ya, dan ke semua para peserta gitu. Dan Mbak Evi ini luar biasa, Masya Allah loh. Dari yang keterpurukannya itu menjadi penyemangat ya Mbak ya. Akhirnya ya, sekarang malah jadi sukses. Nah, ayo semangat ya ibu-ibu, Bu Iper, halo semangat ya, biar kita bisa semakin baik lagi untuk keluarga khususnya, untuk agama dan untuk negara juga. Nah, pasti nih kalau lihat dari wajah-wajahnya di layar nih, banyak sekali yang pertanyaan. Udah pengen nanya Mbak Evi, Mbak Caca, sama Mas Rasto, dan nanya. Saya bukakan 3 penanya dan ada hadiahnya loh, yang nanya-nanya loh, dari Saudagar Kipma, Koperasi Ibu. Nih, singkatannya apa? Coba saya pengen tahu. Koperasi Ibu Profesional Mandiri. Betul ya? Mbak Ami ngangguk dong. Dapat hadiah itu. Makasih. Nah, 3 penanya ya, caranya bagaimana? Teman-teman IPS boleh raise hand di chat di mana tuh? Di sininya di partisipannya kan ada raise hand tuh, nanti boleh raise hand, nanti akan saya tunjuk nanti boleh loh nanya sama suaminya Mbak Evi juga ya, Mbak ya, Mas Hasto ya. Boleh Mbak. Karena ini juga support sistemnya Mbak Evi loh yang akhirnya bisa kita harga sekarang. Nah, lalu nanti raise hand akan saya sebutkan namanya, boleh dibuka speakernya ya. Oke, 3 penanya dari sekarang. Siapa ke? Assalamualaikum, Mbak Evi. Mana itu? Kok saya nggak ada ya?
spotlight boleh? Assalamualaikum Mbak Evi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Boleh di spotlight, host yang menanya, boleh sebutkan nama dan dari mana? Biar saya kenal siapa namanya. Boleh sebutin namanya, Bu? Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Heni ya? Heni Aryati? Ya. Oh, Mbak Heni Aryati. Aku mau nanya nih sama Mbak Evi. Mbak Heni punten. Mbak Heni punten. Senior saya. Oh ya Allah, Masya Allah. Mbak Heni, video boleh dibuka atau tidak? Ya, oke. Mbak Heni. Ya. Oh ya. Oke. Assalamualaikum Evi. Waalaikumsalam Mbak. Ya. Ini lagi diungsikan ini bocil-bocilku. 5 bocil, Mbak. Jadi aku kan kebetulan anak aku kan banyak nih 5 ya. Pengen nanya nih, kalau hidup minim sampah itu anak banyak begitu, kayak saya kan kayaknya nggak mungkin ya. Itu gimana ya Mbak Evi menyiasatinya? Saya bingung. Itu gimana aja sih. Kiki? Ya? Ya boleh. Langsung dijawab Mbak Evi boleh. Jadi pertanyaan Mbak Heni, bagaimana cara menyiasati dengan 5 anak? Susah ya Mbak Heni ya? Iya, yang paling besar kan udah SMP kelas 2. Yang kedua SD kelas 6, yang ketiga SD kelas 4, yang keempat mau SD nih. Yang terakhir si Bontot 2 tahun 9 bulan. Iya, agak-agak riuh kan, anak 5 terus minim sampah. Saya salut nih sama Evi. Evi anaknya mungkin lebih sedikit dari saya, tapi kan tetap aja ya challenge-nya tuh beda-beda setiap ibu. Iya. Ini yang saya mau tanyakan, hidup minim sampah itu pemahamannya seperti apa gitu. Saya belum mudeng banget, Vi. Iya Mbak, siap. Mbak Heni punten dari mana Mbak Heni? Dari mana Mbak Heni? Dari Kalideres. Oh Kalideres ya Jakarta. Belum jadi IP sih Mbak, belum jadi member. Mau jadi ikutan member gak? Mau banget. Ntar boleh tanya panitia ya. Yeah. Monggo Mbak Evi dan Mas Rasto nanti boleh menjawab. Silakan. Iya. Ayah mau jawab. Iya, jadi pertama yang harus dilakukan sebenarnya kita harus memahami dulu Mbak Hen. Jadi Mbak Heni ini dulu senior saya di kosan. Oh. Jadi kita dulu ngekosnya bareng-bareng. Kita harus memahami dulu kenapa harus hidup minim sampah gitu. Kalau kita Muslim sebenarnya sudah ada di Al-Quran, di Quran Surat Ar-Rum ayat 41 bahwa sudah banyak kerusakan di muka bumi gitu. Jadi sebaiknya sih kita menghentikan gitu. Nah, sebenarnya dengan hijrah nol sampah melakukan 5R-nya versus Bia Johnson atau 3A-nya Mbak Deka Wardani, cegah, pilah, olah, itu bisa menghemat anggaran sampai dengan sekian gitu. Jadi ketika kita mau, misalnya anak minta jajan, ketika kita sudah tahu bahwa jajan itu konsekuensinya adalah sampah, maka saya pernah menghukum anak-anak saya yang jajan dulu itu ada masanya dengan membuat ekobrik. Jadi mereka kapok. Tapi seiring dengan mengendurnya gaya hidup di masa pandemi ini dengan ibunya yang riuh ke sana kemari gitu, anak-anak udah mulai jajan lagi nih. Sepertinya memang hukuman ekobrik itu manjur buat anak-anak saya gitu. Jadi mengajak mereka untuk mencegah, mengajak mereka untuk kemana-mana bawa botol minum sendiri, itu dulu awalnya. Saya beliin botol minum yang paling mudah buat mereka. Jadi ketika mereka haus, mereka minta jajan es, no, sudah bawa minum gitu. Pertama itu dulu gitu. Yang kedua itu dulu pakai pospak. Itu saya sampai hitung. Ya malum ya anak akuntansi, anak pajak gitu kan, apa-apa dihitung gitu. Jadi dihitung sama saya kira-kira kalau beli pospak ini sekian habisnya, meskipun sempat diseling-seling juga ya, kalau udah musim hujan tuh udah nggak bisa deh gitu, popok kain itu pasti diseling juga gitu. Cuman alhamdulillah bahkan dari 2000 pospak
Klot Diaper yang dari 2012 itu masih ada sampai sekarang, diturunkan dan diwariskan gitu. Jadi kalau buat Mbak Heni mungkin yang pertama dilakukan adalah memahami dulu bareng sama anak-anak, nonton video tentang paus mati isinya apa, terus tentang sampah di lautan yang banyak, tentang penyu yang ketusuk sedotan. Semua anak-anak ketika nonton penyu ketusuk sedotan itu pasti nangis. Karena fitrahnya kan masih bersih ya gitu. Jadi anak-anak saya tuh takut sekarang pakai sedotan itu. Karena ketika pakai sedotan kan nggak dibawa pulang lagi gitu, nanti jatuh di mana-mana, ntar ada penyu-penyu yang lain yang tertusuk gitu. Jadi itu dulu yang dikuatin ke anak-anak, kenapanya gitu. Ketika sudah kuat kenapanya, kesana-sananya akan lebih mudah gitu. Kita belajarlah tentang kalau udah expertnya ya mengganti pembalut, bahkan pembalut kita sendiri yang kita pakai gitu, itu bisa kita kurangi biayanya gitu dengan kita pindah ke pembalut kain atau ke menstrual cup. Itu sih bayangannya Mbak Hen, nanti privat lah. Oke. Aku juga wonder nih sama menstrual cup-nya Evi nih. Boleh lah. Itu Mbak Ki. Japri ya. Ya, okay. Siap Mbak Hen. Oke. Ya, terima kasih, Masya Allah ya. Semangat ya Mbak Heni ya. Itu ya, terima kasih Evi. Ya, ini di chat ada yang nanya nih Mbak Evi. Dari Mbak Yulia Isnarti. Assalamualaikum Mbak Evi, bismillah, saya punya niat mau jalanin minim sampah. Saya berpikir memulai dari diri sendiri. Saat saya bincangkan dengan suami, dijawab ribet. Nah, saya jadi down lagi nih Mbak. Kalau ini yang jawab kayaknya yang sebelah dah. Iya, betul. Silakan ya. Nah, gimana menyikapi ini dan gimana ajakin suami juga mau belajar minim sampah? Ya Mbak, kedengeran Mbak? Kedengeran deh. Oh iya. Ya, terima kasih. Jadi langsung saja. Tadi sebetulnya dari Mbak Evi udah dijelaskan bahwa ada dua hal sih sebetulnya. Saya juga dulu pemikirannya sama dengan suaminya Mbak tadi ya, bahwa ini kok dulu kan kami melakukan sebelum sekarang sudah menjadi hal yang biasa buat kita semua, bahkan menjadi cara hidup yang baru buat kita semua. Saya juga mikirnya gitu Mbak, ini kok repot banget bawa air ya. Kan enakan sebetulnya kalau laki-laki, apalagi laki-laki ya, kalau kemana-mana kan udah beli aja Aqua atau beli apa kan, tersedia dimanapun, kita nggak usah bawa-bawa botol, nggak usah bawa-bawa yang lain. Kemudian juga di anak-anak juga begitu. Anak-anak sebetulnya sempat berkongsi sama saya, ini mama kok repot banget ya bikin aturan ini ya gitu kan. Oh iya repot juga ya gitu. Jadi sempat berkongsi gitu awalnya. Tapi seiringnya waktu dan saya juga membuka diri gitu. Saya juga membuka diri belajar. Saya belajar dan pada satu titik yang kemudian saya menemukan dan menyimpulkan sendiri bahwa ternyata ada dua hal yang saya mengambil titik kesimpulan ya. Pertama, ini kalau secara ekonomis, ini akan ekonomis gitu. Kembali lagi kan ini ketika minim sampah berarti akan minim pengeluaran, kira-kira begitu. Nah itu lari ke situ lagi. Wah, ini berarti alokasi bisa kita switching nih, bisa kita switching ke tempat yang lain. Nah itu pertama. Ini berarti ada positifnya dari sisi perekonomian misalnya, perekonomian keluarga ya. Kemudian yang kedua, kepastian gizi sebetulnya. Kepastian bahwa dengan sendirinya berarti kan kita memastikan anak-anak jajannya, termasuk kita nih, orang tuanya, itu dipastikan gizinya clear. Karena kita yang akan memilah dan kita yang kalau memang nggak perlu beli ya bikin berarti kan gitu. Dan bikin materialnya juga kita cari sendiri atau bahkan kalau perlu nanam sendiri, swasembada pangan sendiri, swasembada sayur sendiri kan seperti itu. Nah, dua hal itu yang kemudian saya juga membuka diri dan saya juga ikut belajar kepada istri saya terhadap hal-hal yang memang baru buat saya dan mungkin baru buat masyarakat pada saat itu.
kita menanam sendiri, kemudian kita composting, sampah dipilah-pilih kan ribet juga tuh sampah. Ini sampah yang basah, ini sampah kering. Nah, itu kita pilah-pilah dan alhamdulillah setelah melalui sempat tadi kan di awalnya sempat kongsi-kongsian sama anak juga, akhirnya anak-anak sekarang bahkan saya sampai hari ini masih suka diprotes gitu sama anak-anak ketika lupa misalnya lagi ngumpul bareng terus kadang kami berpergian berhenti misalnya di tempat makan, anak-anak tuh udah bawa senjata perang tuh semuanya, ada sedotan yang kami bawa sendiri, ada tempat-tempat yang kadang saya kan suka ribet anak-anak tuh langsung jadi ini garda terdepan, ya nih sedotannya ada. Kira-kira begitu. Dan ya alhamdulillah dengan kesadaran sendiri dan karena kita tahu manfaatnya sih. Jadi ketika kita tahu manfaatnya, output ujungnya tahu, maka akhirnya kita akan melakukan dengan penuh kesadaran sendiri. Kira-kira berbagi pengalamannya seperti itu. Makasih, Mbak. Iya, terima kasih Mas Rahto, dan ada yang bertanya lagi yang raise hand. Di sini ada Alexandria. Ya, raise hand ya. Mana Alexandria? Mbak, mau bertanya kepada Mbak Caca dan Mbak Evi. Alexandria. Nah, ini nih. Mbak, boleh dibuka videonya Mbak, kalau berkenan, kalau tidak nggak apa-apa. Nah, ya. Di spotlight boleh. Hai Mbak Alex. Sebutkan nama dan dari mana ya. Mbak masih di mute Mbak, tolong dibuka. Iya. Dah. Nama ID dari Jakarta. Ya, oke. Silakan bertanya untuk. Aku pertanyaan pertama untuk Mbak Caca, kalau Mbak Cacanya masih ada, gitu kan. Tadi kan Mbak Caca sempat bilang baru ditinggal suaminya, ternyata sedang hamil anak keempat ya kalau nggak salah. Nah, tantangan terbesarnya untuk berkarya setelah ternyata tahu kondisi bahwa sedang hamil dan nggak ada baru ditinggal suami itu apa gitu loh. Karena kan ada suami aja kadang kita sulit ya, apalagi tiba-tiba dapat ada musibah suami nggak ada, tapi on the other hand ada berkah punya anak gitu ya. Jadi tantangan terbesarnya di awal itu apa gitu sampai akhirnya bisa berkarya. Terus kalau untuk Mbak Evi, saya sih salut aja ya. Kok bisa kepikiran sih mengaitkan antara jajan dengan sampah? Itu awalnya kepikiran gimana ya? Karena saya juga kan anak saya juga masih kecil-kecil yang juga kadang hobi jajan gitu. Kenapa kok bisa aja kepikiran bahwa dari jajan itu kaitannya sama sampah? Awal idenya bagaimana gitu? Itu aja. Dan dan kalau misalnya ada ide-ide lainnya yang bisa diaplikasikan untuk anak yang masih kecil, mau dong gitu. Makasih Mbak Ki. Ya, terima kasih Mbak Ailik. Panggilnya Mbak Ailik ya? Iya, Ain. Oke, Mbak Caca masih ada kan? Mbak Caca boleh dijawab. Mbak Caca, masih ada. Mbak Aili Sandria ya? Iya, halo Mbak. Aku baru lihat mukanya. Seperti biasa melihat tulisan-tulisannya. Kayak aku coba jawab ya. Jadi waktu pas suami meninggal itu sebenarnya ketika tahu hamil itu justru salah satu penguat aku juga ya. Karena pas tahu hamil itu kan berarti kita harus kuat supaya janin di dalam tubuh juga dia kuat, dia bahagia. Terus justru ketika pertama kali menulis itu awalnya karena aku writing for healing, Mbak. Jadi salah satu yang akhirnya membuat aku jadi malah produktif menulis adalah itu. Buku di situ kan ada buku aku yang nubar ya, nulis bareng. Nulis bareng itu satu hal yang aku juga suka yang di nulis bareng ini adalah tema-temanya sih, kita bebas temanya. Terus aku juga cari kan yang temanya kebetulan saat itu temanya adalah mengenang dan menata jejak. Jadi di situ aku bisa menuliskan apa yang aku rasakan tanpa merasa
karena di situ kan semuanya yang pas di Nubar itu kan teman-teman bareng-bareng semua ya, memang banyak yang masih pemula juga. Nah itu di situ awalnya sih di keluarga papaku itu Pak D aku tuh suka menulis buku. Jadi menulis buku memang direncanakan ketika beliau mau pensiun, itu beliau beberapa tahun sebelum pensiun tuh menulis buku tentang dirinya sendiri, autobiografi. Jadi di situ pas aku baca, begitu pensiun, buku tersebut kan dicetak dan dibagikan ke saudara-saudara. Pas dibaca tuh benar-benar isinya tuh hikmah perjalanan yang beliau alami gitu kan. Terus pesan-pesan apa saja yang diberikan untuk keluarga-keluarga terdekat. Dari situ aku cuma berpikir ketika ada Nubar ini, kesempatan aku untuk menulis gitu kan, menuliskan pesan-pesan yang bisa aku sampaikan untuk anak-anak gitu. Meskipun memang nggak kepikiran tuh untuk dijual atau dikasih ke siapa gitu. Aku cuma pengen saat itu cuma pengen nama kita ada di buku gitu kan, ya seneng aja ya gitu. Terus dan ada pesan yang bisa aku sampaikan nanti ketika anak-anak sudah besar, dia bisa lihat ibunya menitipkan pesan di situ. Untuk yang Nubar ini ada dua buku yang aku tulis. Yang pertama itu Mengenang dan Menata Jejak. Di situ aku cerita tentang hikmah yang aku dapatkan, pelajaran yang aku dapatkan saat suami meninggal. Terus yang kedua doa dari pintu surga. Itu aku cerita tentang doa yang aku sampaikan untuk anakku. Jadi yang pasti sih yang sangat membantu adalah support system ya. Pertama kali dari hari pertama suami meninggal itu mama tinggal sama aku. Meskipun saat itu masih bolak-balik juga ngurus papa, ngurus ade. Jadi di situ memang benar-benar terasa sekali ya kasih sayang ibu gitu kan. Dan itu cuma bisa bertahan sampai anakku 1 tahun, ketika anakku 1 tahun. Terus alhamdulillah juga keluarga suami juga masih sangat support ya. Terus juga bahkan untuk yang sekarang ini anakku yang ketiga ini tinggal sama kakak iparku yang cowok gitu kan. Karena memang di usia dia yang berakil balik, udah usia 7 tahun ini, dia butuh figur ayah yang aku nggak bisa kasih gitu ya. Jadi ya di situ lagi akhirnya kembali lagi ke yang tadi aku bilang, ke pertolongan Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu ya siapa sih yang akan nolong kita gitu kan nanti. Tapi ketika kita meminta pada Allah, kita pasrah, kita berdoa, berbaik sangka, akan ada aja pertolongan. Dan saat-saat itu ya yang tadi aku sampaikan, kita sebenarnya untuk berkarya itu nggak usah menunggu sesuatu yang besar dulu. Kita bisa mulai dari apa yang ada di lingkaran terdekat kita. Kayak misalnya contohnya tadi yang mendidik anak, terus menulis karena kita suka awalnya. Nanti tuh biasanya akan ada lagi tawaran-tawaran berikutnya. Kayak sebenarnya aku kurang begitu suka untuk nulis buku teks pelajaran ya. Tapi tiba-tiba saat itu temanku gitu kan ngajakin, ayo dong aku butuh nih partner buat nulis buku pelajaran. Aduh, aku kan agak kepegang nggak ini ya untuk deadline dan segala macamnya gitu kan. Tapi menarik juga sih karena kan yang ditulis itu tentang kewirausahaan, sesuatu yang memang aku ngajar ekonomi. Tapi dari dulu tuh emang lebih senang ke kewirausahaan, banyak proyek-proyek sama anak-anak gitu kan. Terus saat menulis buku itu kami berdua sama partnerku tuh Bu Enggar, memang kita lagi jadi tim panitia sekolah kewirausahaan di sekolah gitu. Jadi aku pikir ya udahlah, niat awalnya ya udah untuk sharing ilmu lah gitu kan. Karena kan dengan kita menulis ilmu itu akan kita bisa membarokahkan ilmu kita. Dan memang sejak suami meninggal, aku pengen fokus pada 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Karena memang udah benar-benar nyata yang bisa kita bawa ke akhirat nanti cuma tinggal itu. Jadi itu sih Mbak, jadi kita bisa mulai berkarya itu dari yang dekat dengan kita, dari hobi kita, dan lakukan dengan sungguh-sungguh apapun. Bahkan mungkin di bidang pekerjaan kita ya, di pekerjaan kita bisa membuat inovasi-inovasi atau sesuatu yang bisa bermanfaat dari pekerjaan kita, bidang kita, ya itu bersungguh-sungguh. Itu aja sih dari aku. Semoga menjawab. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua ya untuk Mbak Evi. Ya. Ya, yang jajanan ya. Ya kan di setiap
jalan nih misalnya ya, pertama sih waktu itu kita ngelihatnya kalau ke laut, kita kan suka ini ya, kita keluarga yang suka menjelajah. Jadi suka ikut ayah kemana, atau enggak kita setiap pulang kampung itu ke pantai. Saya kasih lihat betapa parahnya kondisi laut gitu, sampah yang ada di laut berserakan. Terus belum lagi kadang kalau hujan-hujanan, saya sama anak-anak punya hobi bareng itu hujan-hujanan. Kalau hujan-hujanan saya selalu kasih lihat mereka selokan gitu. Tuh kan sampahnya ada di situ gitu, dan sampah itu kan rata-rata sampah plastik yang dari jajanan-jajanan merek ini, merek itu gitu. Dan dari situ kemudian saya ajak anak-anak untuk itu. Di tingkat advance-nya lagi, saya mengajarkan anak-anak tentang komposisi isi jajanan. Gitu. Ketika sudah paham komposisi isi jajanan, biasanya mereka akan tahu, akan mengerem gitu. Tapi sekarang mereka punya dalih baru, gitu, bahwa itu semua adalah untuk kebahagiaan, Mama. Berilah kami kebahagiaan gitu. Jadi ya terkadang apalagi kalau lagi traveling nih, kita udah nyiapin nih bekalnya ini. Babenya beli ciki, kita bingung juga. Biar nyetirnya nggak ngantuk gitu kan. Ambiar ya, lah. Ambiar gitu, tapi ya itu tadi gitu, karena ini perjuangan hijrah nggak gampang gitu, jadi ya udah pasti akan ada kendornya gitu. Jadi ya memang dan biasanya kami excuse makanan-makanan yang kayak gitu emang saat di perjalanan. Tapi kemudian biasanya anak-anak bilang, pasti ntar difoto nih sampahnya sama Mama buat pencitraan. Nah, jadi itu juga bagus gitu ketika saya membranding diri sebagai pegiat zero waste gitu. Otomatis mereka juga ikut gitu. Dan ya sebelumnya kan udah duluan gitu bahwa kita nggak boleh lagi berbuat kerusakan di muka bumi gini-gini. Ketika orang-orang mungkin amalan utamanya apa gitu, hafal Al-Quran ya, saya juga pengen gitu. Cuman sampai sekarang sertifikasi masih di juz 30 aja kan, maju mundur. Jadi ya udah dah, semoga dengan amalan ini kemudian kita menjadi utama di mata Allah gitu. Jadi balik lagi ke sana gitu. Banyaklah hal-hal yang lain gitu. Jadi kalau sekarang nih bahkan jajanan itu anak-anak saya itu saringan pertama adalah halal. Setelah halal kemudian mereka akan berpikir sampah. Setelah mereka lagi kepengen banget bahagia dengan jajanan, mereka akan baca komposisi gitu. Jadi udah ke situ sih urutannya gitu. Tapi meskipun ya kadang kebahagiaan itu setiap hari mereka butuh kebahagiaan, meskipun udah saya cut jadi dibatasin ya Senin Kamis jajan itu. Itu sih insyaallah. Terima kasih Mbak Evi. Mas Rasta mau nambahin atau tidak? Belum, di itu ya masih di mute. Cukup katanya cukup. Cukup. Woman always right ya Mas ya. Sebetulnya satu tadi yang belum disampaikan sama istri. Dengan keadaan seperti itu sebenarnya anak-anak jadi mau belajar masak sih. Jadi kayak misalnya anak pertama itu sekarang udah bisa bikin jajan sendiri. Jadi bikin kue sendiri. Jadi anak pertama nih perempuan, dia nyiapin makanan buat jajan adik-adiknya malah. Jadi bikin kue, bikin roti, bikin apa gitu. Jadi ketika di sini kita maksudnya kita larang ya, kita jaga untuk tidak jajan, maka kompetensi positifnya malah tumbuh. Kompetensi memasak, kompetensi belajar bikin kue gitu. Bahkan coba-coba bikin ini, kreasi bikin ini, campur ini jadi apa. Jadi mereka contoh gitu, misalnya bikin ini bisa ada iklan baru nih gini. Enggak, kita bikin aja sendiri, bisa kok. Kira-kira itu sebetulnya nilai positif. Efek dari menahan jajanan juga kompetensinya juga bertambah lah kira-kira. Itu aja mungkin. Jadi lebih kreatif ya Mas ya, gitu ya. Iya, kreatif. Terima kasih. Terima kasih. Waktunya udah habis nih ya, tapi masih ada penanya. Panitia bolehkah satu lagi? Boleh ya. Jawab sendiri kan?
Ini ada yang pertanyaan ini Mbak siapa tadi ya di chat ya? Mbak Ini yang Rahma Damayanti ya? Yang di Boleh. Q&A ya? Bukan di ya? Q&A ada, sama di chat juga ada, Mbak. Oh, di chat ada ya? Tapi yang duluan tadi Mbak Rahma yang di chat. Boleh Mbak Rahma menampakkan diri? Di manakah berada? Mbak Rahma. Mau nanya tadi tuh tentang, apa saya bacain aja ya, Mbak ya? Boleh, Mbak, boleh. Itu menstrual cup itu aman atau tidak? Oh. Saya udah hampir berapa ya? 2 tahun berarti pakai. Oh, Masya Allah. Bye-bye aja, alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah. Aman ya berarti? aman, insya Allah. Aman? Aman, tapi memang saya pilih yang organik memang. Jadi setelah baca-baca, jadi baca, terus mengumpulkan keberanian sekian bulan, ngumpulin duitnya sekian bulan, gitu. Baru kemudian beli dan akan nyaman itu di bulan ketiga. Di bulan period yang ketiga kita baru akan nyaman. Saya waktu itu pertama kali pakai saya diajak naik gunung. Jadi ya betapa sulitnya makainya, bersihinnya, tapi alhamdulillah saya baik-baik aja sampai hari ini. Oke ya, terima kasih Mbak Rahma. Jadi aman ya, jadi boleh dicoba ya. Boleh, silakan. Oke, terus ini saya udah mendapatkan informasi katanya selesai waktunya. Ini yang di Q&A. Boleh ya Mbak sedikit ya Mbak ya, boleh ya Mbak sedikit aja, 2 menit lah ya Mbak. Selama ini udah berniat memanfaatkan kemasan seperti deterjen untuk tanam tanaman, tapi suami nggak setuju, kata berantakan, pakai pot aja. Itu gimana ya Mbak E? Ya, ada plus minusnya sebenarnya. Ini apa dengan dengan pakai deterjen bekas minyak gitu. Pertama ribet ya. Terus kedua, saya sih nggak pakai aliran itu karena memang udah nggak pakai deterjen dan nggak pakai minyak dalam kemasan. Jadi memang kelihatannya emang nggak rapi, cuman bisa distrategikan dengan menyusunnya dengan yang sama mereknya misalnya gitu. Kalau tadi lihat slide saya di yang kebun, itu di undak-undakan yang pertama itu dulu saya pernah pakai gitu ketika waktu masih pakai minyak kemasan gitu. Tapi kan terus kemudian saya meninggalkan minyak kemasan ya gitu. Jadi udah nggak pakai lagi. Sebaiknya memang kalau sama suami itu harus banyak yang dikompromikan gitu. Kalau misalnya memang suami melarang, maka kita memang ya arijalu komunal nisa gitu. Jadi memang dia pemimpinnya, kita nurut aja dulu. Kemudian nanti kita ini bisa mengajukan beli pot ini sekian loh gitu sebagai anak ekonomi gitu. Dan tadi kan suami menjelaskan bahwa dengan minim sampah nih bisa mengurangi sekian loh gitu. Alhamdulillah gitu. Jadi pertama biaya beli potnya juga bisa jadi pertimbangan. Kecuali kalau suaminya menanggung semuanya, silahkan gitu. Kayak gitu aja sih mungkin penataan. Iya. Terus sama dari sisi budgetingnya kalau masuk ya nggak apa-apa lah Mbak, ikutin aja suaminya. Itu sih kalau. Iya. Terima kasih Mbak Evi, terima kasih juga Mbak Caca. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai dan ini sih masih banyak banget sih, tapi apa daya ya. Waktu sudah habis, jadinya sekarang sudah diselesaikan dulu. Terima kasih. Dan untuk 3 penanya yang tadi sudah bertanya akan mendapatkan giveaway hadiah. Siapakah dia? Yang pertama adalah 3 penanya pertama ya. Mbak Heni, Mbak Yulia, dan Mbak Ailis. Yes, dari KIPMA, Koperasi Ibu Profesional Mandiri. Terima kasih juga kepada Mbak Caca. Mbak Caca masih adakah? Mbak Evi, terima kasih. Mas Rasto, terima kasih juga. Dan tenang dong. Mbak Caca, Mbak Evi akan mendapatkan, dan Mas Rasto juga akan mendapatkan gift dari panitia dari IP Jakarta. Inilah dia. Ada 3 door prize. Yang pertama adalah yang pertama kali hadir. Presensi paling awal. Yang pertama kali menulis absensi itu. Dia adalah siapakah?
Mutiara Karina. Boleh di spotlight dong Mutiara Karina. Dan yang kedua adalah presensi paling awal juga Rezki Ayu Andira. Dan door prize yang ketiga, siapa cepat ya? Boleh ditulis di chat. Apa kepanjangan dari KIPMA? Nggak boleh itu, yang ketuanya nggak boleh, tuh leadernya nggak boleh. Ayo ditulis kepanjangan dari KIPMA, maka akan mendapatkan hadiah door prize ketiga. Itu mah Mbak Reni dapat, Mbak Reni duluan tuh. Enggak, bukan Mbak Reni, bentar ya. Saya aku lihat. Stop, udah. Sudah. Aku akan membacakan. Mbak Vanessa Firdausi yang pertama kali. Yeay, Vanessa Firdausi yang mana? Coba, spotlight juga. Vanessa Firdausi. Nah, ini tadi untuk apa nih tadi Mbak Ipit? Untuk yang yang giveaway ya? Yep. Nah, penasaran apa saja dapatnya boleh ke IG @kipma-jakarta atau nanti panitia akan menghubungi. Ini keren banget tuh, langsung cepet-cepetan loh. Banyak banget tuh yang jawab. Semua yang jawab dapat dong. Bangkrut ya saudagarnya ya. Udah jam ditutup nih, masih ada aja tuh yang nulis Koperasi Mandiri Ibu Profesional Jakarta. Nah, ini door prize giveaway tadi yang penanya juga. Ada jilbab. Oke, masih ada Mbak Ipit mau di-share? Atau sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup, sekarang kita akan ke acara selanjutnya adalah, nanti di chat akan dikirimkan link apresiasi atau evaluasi untuk IP Jakarta. Bagaimana tentang acara hari malam ini? Kita butuh evaluasi karena apa? Biar kita semakin lebih baik lagi dan semakin keren lagi mengadakan acaranya. Jadi tolong ya diisi ya. Dan link itu sebagai syarat mendapatkan e-sertifikat. Ini juga salah satu door prize susun Nura. Oke. Selanjutnya adalah kita akan mendengarkan ini sharing session. Mbak Ipit masih share screen. Oke, Mbak Ipit lanjut. Sudah Mbak Ipit? Mbak Ipit sudah? Oh, masih. Oke. Nah, terima kasih Mbak Ipit ya. Nanti akan dihubungi oleh panitia para pemenang door prize dan juga giveaway-nya. Ada 3 penanya dan 3 door prize tadi. Oke. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari 6 leader yang ada di IP Jakarta. Ada apa saja? Contekannya. Ada Sekrek, Hima, Komunitas, SC Sejuta Cinta, RCIP, dan KIPMA. Pengen tahu dong siapa aja? Yang mana sih leader-leadernya? Langsung saja. Yang pertama adalah kita panggilkan Mbak Tutik atau terkenal adalah Oma. Hai Oma. Halo, Kiki. Apa kabar Oma? Kedengaran suara saya? Kedengeran banget dong. Apa kabar Oma? Halo? Halo ya? Ya Oma, monggo. Halo? Ya Oma, terdengar. Dengeran ya? Dengeran, ya. Saya kok nggak bisa denger ya? Oh, iya di sini sih Oma ada bacaannya. Oma network bandwidth is low. Kali ya? Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPERS Jakarta maupun yang non-IPERS, saya ucapkan selamat bergabung di acara yang meriah ini. Menyambut 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga tetap jaya Indonesia kita bersama.
Sebenarnya saya ucap terima kasih juga para narasumber yang kayak Badai, wali amanah kita Mbak Caca, ya the best deh pokoknya. Ibu bareng dengan 4 putra putri, tapi tetap bisa berkarya dan karya kui luar biasa. Kemudian ada Mbak Evi, tetangga sih sebenarnya tapi jarang ketemu. Mbak Evi juga luar biasa, berdampak sekali. Saya saksi mata lingkungan wilayah sini. Kita hanya bedakan beda RW ya. Beda T. Kayaknya beda T ya. Tapi sama RW. Nama Mbak Evi cukup Beda RT, di daerah sini karena karya beliau. Alhamdulillah acara yang kayak tahu bulat ini terlaksana. Saya apresiasi akan pinjem jempolnya siapa aja pada seluruh panitia, walaupun tahu bulat tapi luar biasa. Online sama tapi pecah, luar biasa. Pokoknya support untuk semuanya. Ini bagian dari sinergi seluruh komponen Ibu Profesional Jakarta. Mohon maaf mungkin penampakan saya tidak maksimal karena baru selesai menolong persalinan. Nggak sempat mandi, langsung ikuti setelah langsung mengikuti cara ini. IP Jakarta luar biasa, sinerginya patut diacungin jempol ya. Rodanya semuanya berputar dengan dinamis. Tidak hanya masing-masing komponen, tapi sinergi antar komponennya luar biasa dan saya berharap ini akan terus terlaksana. Akan seperti ini sampai kapan? Minta bantuan teman-teman semua, para member untuk selalu membuat acaranya supaya roda tetap berjalan dan inspirasi lainnya gitu. Mungkin itu aja Mbak, kan mungkin waktu ya, dan masih banyak leader kece yang mau menyampaikan sesuatu. Pokoknya leader Jakarta itu luar biasa, kece, pokoknya kece khas, dan semua timnya juga kece biasa. Terima kasih Mbak Ki, saya kembalikan ke Mbak Ki. Mbak Ki juga hebat bener, kualitas banget. Terima kasih banyak. Makasih Mbak. Ke Mbak Ki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oma terima kasih ya. Habis bantu lahiran langsung tampil di sini loh. Keren. Selanjutnya yang kedua adalah kita akan leader dari Hima, Mbak Aini. Di manakah Mbak Aini? Hai Mbak Aini, Syarifah Aini. Nah, ini nih. Hima. Pengen kenalan dong, Hima itu apa sih? Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun nih Mbak Kiki. Wah, mantap. Hari Minggu berjalan santai. Cakep. Menuju pusat kota Kediri. Lanjut. Presentasi dimulai. Saya akan memperkenalkan diri. Oh, cakep. Boleh Mbak. Ya, saya adalah nama lengkap saya Syarifah Aini. Biasa akrab dipanggil Aini. Saya diamanahi sebagai Kahima UPI Jakarta menggantikan posisi Mbak Dia yang pindah regional ke Yogyakarta. Jadi sebelumnya Hima ini dipegang oleh Mbak Dia Amalia. Gitu. Terus mungkin bisa di-share screen nggak apa saja kegiatan di Hima dan pengurus di Hima. Alhamdulillah Hima ini sudah full tim ya Mbak, dari manajernya. Nah, jadi apa sih Hima itu? Jadi Hima UPI Jakarta merupakan salah satu komponen dalam sasar institut. Jadi gini nih Mbak Ki, kalau di pusat kita sebutnya IIP, Institut Ibu Profesional. Tapi kalau di regional kita sebut Hima IIP Jakarta. Begitu. Nah, lanjut. Next. Nah, tim Hima. Jadi yang pertama saya sebagai Kahima
Terus ada Mbak Nurul Maulida atau akrab dipanggil Mbak Uli. Ini sebagai manajer keuangan yang membantu mengelola keuangan di Hima. Terus lanjut ada Mbak Harduening Sutin atau Mbak Weni sebagai manajer operasional. Jadi yang berhubungan dengan data-data mahasiswa Hima itu ada di Mbak Weni. Nah, dan Mbak Weni memiliki beberapa tim. Ada Mbak Andri sebagai asisten matrikulasi, terus Mbak Muti sebagai asisten Bunda Sayang, dan Mbak Ida Nayu sebagai asisten di kelas Bunda Cekatan. Lalu ada Mbak Maria Fatima atau akrab dipanggil Mbak Ima, ini sebagai manajer media komunikasi. Jadi yang berhubungan dengan segala macam info mengenai Hima, mengenai acara di Hima, itu infonya ya itu ada di Mbak Ima. Nah, terus juga Mbak Ima memiliki tim Medcom yang kece. Ada tim desain. Tim desain ada 2, Mbak. Maaf, tulisannya kecil banget ya. Mbak Kitty itu aku tuh. Medcom itu ya? Iya, Medcom di Hima. Oh, kecilan Mbak dengan Mbak Belin kayaknya Mbak Belin ini ya? Bukan. Jadi kalau tim desain ada Mbak Anggit. Oh. Dan Mbak Winda. Kecil banget ya kelihatan. Mbak Kitbia dan sama Mbak Iva. Terus satu lagi manajer humas, dia yang mengurusi segala macam kegiatan offline di Hima seperti kegiatan kopdar, wisuda. Mungkin karena lagi masa pandemi, terpaksa kegiatan offline kita alihkan ke kegiatan online. Seperti itu, Mbak Ki. Next. Nah, jenjang perkuliahan di Hima, sebenarnya dari kelas matrikulasi sampai kelas Bunda Soleha. Jadi kan dulu, semenjak new chapter ini, dulu kan setiap kita kelulusan kelas kita sebut wisuda ya. Jadi ternyata ada pemberitahuan kalau wisuda itu kalau kita sudah selesai semua jenjang di kelas Hima. Jadi wisuda itu kalau kita misalnya sudah selesai sampai kelas terakhir itu kelas Bunda Soleha. Jadi sekarang kita sebutnya itu selebrasi kelas. Jadi setiap kita lulus di tahap kelas perkuliahan di Hima itu kita sebutnya sekarang selebrasi kelas. Nah, kelas-kelasnya itu yang pertama itu matrikulasi. Matrikulasi adalah program persiapan untuk para ibu dan calon ibu yang ingin bergabung di komunitas ibu profesional. Nah, matrikulasi ini lama pembelajaran di kelasnya itu kurang lebih 14 minggu. Menjalani petualangan di samudera matrikulasi. Jadi mahasiswa akan terbuka wawasannya dan memiliki frekuensi yang sama. Apa sih IIP itu, apa sih ibu profesional itu adanya di kelas matrikulasi. Lanjut. Nah, yang jenjang kedua yaitu kelas Bunda Sayang. Nah, di kelas Bunda Sayang ini lebih ke pendidikan anak ya. Jadi lama belajarnya ini kurang lebih 15 bulan, mungkin ada masa liburannya juga. Dan di kelas Bunda Sayang ini banyak game-game seru yang akan meningkatkan parenting skill bagi para mahasiswa. Lanjut di kelas selanjutnya. Nah, yang terakhir itu sebenarnya bukan terakhir ya. Jadi di IP itu kita baru sampai ke kelas Bunda Cekatan. Insya Allah bulan depan setelah para mahasiswa Bunda Cekatan lulus, bisa langsung ke kelas selanjutnya itu kelas Bunda Produktif. Jadi mungkin sekian dari saya pemaparan mengenai kegiatan di Hima IP Jakarta. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, sebentar ada pantun nih ya. Ada pantun lagi, boleh Mbak ini. Menanam pohon di hutan lahan, tetap semangat walaupun kesulitan. Mohon maaf atas semua kesalahan sebelum kita berpamitan. Oke, tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Betawi ya? Mbak ini orang Betawi. Suami orang Betawi. Nah, yang ketiga,
Yang ketiga itu ada dari komunitas Mbak Reni. Mbak Reni. Halo, di manakah berada? Mbak Reni mana ya? Mbak Reni. Nah, ini dia Mbak Reni. Sudah hadir. Boleh dibuka videonya Mbak Reni? Biar kelihatan loh cantiknya loh. Hai. Nah, itu Mbak Reni. Wes, pakai nemtek loh. Komplit loh Mbak Reni. Oh iya. Kapan lagi kan eksis? Oh iya, bener-bener. Oke, silakan Mbak Reni, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman masih stay di sini. Warga Aye masih pada ada kan ya? Belum pada pulang kan ya? Tertinggal aku dong sama Mbak Kiki. Enggak, itu karena webinar Mbak, itu berdua doang kelihatannya. Oke, Aye mau ngapain nih Mbak Kiki? Sharing leader tentang komunitas ya? Iya. Oh, di komunitas itu kita lebih banyak tentang mengaktualisasikan diri kita. Jadi digali passion ya, digali keinginan kita, digali apa sih apa bakat terpendam kita tuh apa gitu. Nah, digalinya itu ada di setiap rumah belajar yang ada di IP Jakarta. Ada berapa coba rumah belajar di IP Jakarta? Ada berapa ya? 1, 2, 3. Pinter, Mbak Ili. 4 tuh. Ya. Ada 4 rumah belajar di IP Jakarta. Dan 4-empatnya adalah rumah belajar yang sangat produktif. Sangat banyak menghasilkan hasil karya. RBM sudah banyak buku yang dicetak, diperjualbelikan, sudah banyak menelurkan banyak hasil karya dari para membernya. Lalu dari Craft juga sudah banyak menelurkan hasil karyanya dengan memproduksi hasil tas lipat belanja. Dari Boga sudah pernah mengeluarkan buku resep, e-book untuk para membernya juga. Buklet Boga. Kalau masih ada stoknya, boleh loh dibeli loh. Di Green on Organic juga sudah mulai merambah menjual hasil-hasil produk organik seperti bibit, terus gambar, terus aneka, banyak tas lipat gitu, tas jaring begitu. Dan itu rata-rata semua teman-teman member Rumble yang membuatnya hasil karya sendiri. Kurang lebih sih seperti itu Mbak Kiki. Oh ya. Sudah Mbak Reni? Sudah cukup sekian. Kalau masih penasaran, boleh daftar ke komunitas, tapi bulan Desember lagi ya. Kemarin sudah tutup. Aku udah daftar kemarin, udah masuk belum? Belum ya? Oh, nanti di kontak sama Mbak Sampai. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dong buat Mbak Reni. Sampai jumpa di komunitas. Ya, sebelum lanjut ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke Sejuta Cinta, saya mengingatkan kembali di chat sudah ada link apresiasi ya, teman-teman IPers boleh mengisi link apresiasinya ya, itu amat sangat kami harapkan karena untuk kebaikan IP Jakarta selanjutnya, agar kami bisa membuat acara yang lebih keren lagi. Oke, selanjutnya yang keempat ada Sejuta Cinta, kita panggilkan Mbak Wahyu Purwaningsias ya. Salah. Ngarang Indah. Maaf ya Mbak Wahyu. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ipers dan non-Ipers, selamat malam. Semoga masih bersemangat ya, sudah semakin malam ini. Iya, betul jam 9. Mohon ditahan dulu ya sebentar. Ini saya izin mau share screen ya. Boleh? Ya.
Sudah terlihat ya? Sudah Mbak Wahyu. Oke, ya. Di sini saya mewakili tim Sejuta Cinta dari Ibu Profesional Jakarta sebagai mengenai apa itu Sejuta Cinta. Jadi Sejuta Cinta itu awalnya disebut Sedekah Jumat untuk Tanah Air Tercinta. Jadi kepanjangannya dari Sejuta Cinta adalah seperti itu. Kemudian Sejuta Cinta itu merupakan semacam community social responsibility dari ibu profesional. Jadi memfasilitasi teman-teman ibu profesional, anggota ibu profesional yang memiliki jiwa sosial untuk berbagi bisa bisa bergabung bersama Sejuta Cinta. Kemudian apa sih visi dan misi dari Sejuta Cinta? Visi dari Sejuta Cinta itu adalah bersama meraih kemuliaan. Sedangkan misinya adalah berusaha menjadi agen perubahan yang berperan untuk membangun serta meningkatkan kesejahteraan member dari ibu profesional serta perempuan Indonesia yang berada dalam kondisi prasejahtera. Kemudian untuk value dari Sejuta Cinta juga mengikuti value dari ibu profesional itu sendiri, yaitu belajar, di mana kita selalu belajar ya di ibu profesional. Kemudian juga setelah belajar kita bisa berkembang, kemudian berkarya sesuai dengan tema dari perayaan kemerdekaan tahun ini ya, terutama di ibu profesional, ibu merdeka dan ibu berkarya. Kemudian kita juga bisa berbagi. Selain berbagi, kita juga menjadi berdampak. Ini tim Sejuta Cinta Ibu Profesional Jakarta, jadi full tim 8 orang, ditambah ada 2 personil baru. Ini lengkap kebetulan di tim pengurus Sejuta Cinta IP Jakarta itu alhamdulillah semua posisi itu terisi lengkap. Ini ada tambahan 2 personil baru, yaitu Mbak Rizka Ade sebagai manajer humas dari Ibu Profesional serta Mbak Sarifatun Nisa sebagai tim dari media komunikasi. Kemudian apa sih kegiatan-kegiatan yang ada di Sejuta Cinta? Yang pertama, Sejuta Cinta itu memberikan dukungan kepada member dari ibu profesional serta keluarga intinya yang mengalami kedukaan. Kedukaan ini bisa berupa mengalami sakit, kecelakaan, ataupun meninggal dunia. Kemudian ada juga Sister Family, ini merupakan program dari Sejuta Cinta di mana Sejuta Cinta melakukan pendampingan kepada anggotanya yang masih dalam kondisi prasejahtera untuk bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian juga Sejuta Cinta memberikan dukungan kepada member yang terdampak pandemi COVID-19 berupa dukungan kebutuhan hidup sehari-hari, dukungan psikologis, dan juga dukungan moral. Kita juga ada kegiatan siaga bencana berupa pelatihan Kartini siaga bencana, kemudian memberikan kuliah WhatsApp mengenai keluarga siaga bencana, serta memberikan dukungan terhadap member yang terdampak bencana. Kemudian SC juga ada kegiatan memberikan dukungan kepada Ibu Mandiri dengan mengadakan kegiatan jalan bareng Ibu Mandiri beserta member dari Ibu Profesional Jakarta. Kemudian untuk di bulan Ramadan kita juga pernah mengadakan kegiatan berbagi, berkolaborasi dengan Sosial dan Village Jakarta, juga ada kegiatan patungan Ramadan berbagi. Ini beberapa dokumentasi kegiatan yang sudah dilakukan oleh Sejuta Cinta IP Jakarta. Ini kegiatan Kartini Siaga Bencana dan juga kegiatan berbagi pada saat Ramadan. Kemudian ini kegiatan pada saat kita jalan bareng bersama Ibu Mandiri dan juga anggota dari Ibu Profesional Jakarta. Kemudian ini dukungan terhadap member yang mengalami bencana banjir waktu itu di awal tahun 2020. Kemudian ada juga dukungan pada saat kemarin ya pandemi COVID memberikan sembako kebutuhan hidup sehari-hari kepada member Ibu Profesional yang terdampak. Ini juga ada kegiatan halal bihalal berupa bincang inspiratif mengenai tetap berbagi di kala pandemi. Ini kalimat untuk mengakhiri presentasi saya mengenai Sejuta Cinta kali ini.
bahwa bagaimanapun tetaplah berbagi mesti di kala pandemi, karena berbagi itu sebenarnya tidak melulu berupa materi. Berbagi juga tidak perlu menunggu nanti saat materi sudah berlebih. Berbagi bisa dimulai saat ini semudah memberikan senyuman dari hati. Karena berbagi tidak akan pernah membuatmu rugi. Rezeki itu pasti kemuliaan yang harus dicantum. Mantul. Salam sejuta cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wahyu. Oke. Terus selanjutnya kita yang ke-5. Ada dari RCIP, kita panggilkan Mbak Sulfi. Di mana kan Mbak Sulfi berada? Mbak Sulfi? Iya. Oke, sudah hadir, boleh. Silakan Mbak Sulfi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu-Ibu IP dan non-IP. Saya mewakili Mbak Widya Anita, Direktur RCIP yang saat ini berhalangan. RCIP sendiri adalah resource center-nya Ibu Profesional kita di regional Jakarta. Program kita itu ada manajemen pengelolaan SDM, manajemen diklat, sebagai wadah profesi, ada juga dari pengelolaan data. Di RCIP sendiri ada Mbak Widya sebagai direktur, saya manajer operasional, ada lagi Mbak Ina, manajer asosiasi profesi, ada Mbak Rati, manajer human resources development, sama Mbak Eng sebagai manajer keuangan. Itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai research center. Terima kasih Mbak Sulfi, singkat padat. Dan yang terakhir dong, udah siap-siap, udah buka stiker aja, belum dipanggil Bu. Belum saya panggil. Udah buka stiker ya. Jatuh kan green screen-nya. Kita gara-gara godain Bang. Kita langsung panggil saja. Yang terakhir dari Kipma, inilah dia para sponsor dari Kipma, ini leadernya Mbak Laksmi Bani Siregar. Punten ya, video dulu ya. Salah juga nyebut nama Eke. Oh salah ya, maaf ya. Halo Ipers, aduh saya dapat jatah paling terakhir ya. Tapi semangat, nggak boleh kendor. Terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah membuat event online perdana IP Jakarta dengan sangat meriah. Dan alhamdulillah pada event ini, Kipma menjadi sponsor tunggal. Wah, keren ya. Segitu kerennya saudagar yang ada di Kipma Jakarta. Oke, perkenalkan. Nama saya Ami, saya adalah Direktur Kipma Jakarta, Koperasi Ibu Profesional Mandiri. Teman-teman, hari ini Bu Septi menyampaikan pesan yang sangat mendalam di seluruh komponen dan sosial media Ibu Profesional, bahwa dalam speech itu menyatakan kemerdekaan itu sejatinya memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah berdiri sendiri, yang kedua adalah tidak bergantung pada orang lain, dan yang ketiga adalah dapat mengatur diri sendiri. Inilah yang sedang dilakukan oleh Kipma, Koperasi Ibu Profesional Mandiri. Bahwa cita-cita Bung Hatta, halo? Ya, kedengeran Mbak, lanjut. Di Indonesia, koperasi masih dipandang sebelah mata. Karena biasanya orang kalau mandang koperasi itu konotasinya simpan pinjam. Gitu. Sementara di dunia internasional, koperasi itu sangat berjaya. Ada beberapa brand-brand internasional yang justru kalau kita amati cara kerjanya adalah berbentuk koperasi. Maka waktunya koperasi di Indonesia dibangun oleh ibu-ibu, di tangan ibu-ibu yang keren, di tangan ibu-ibu yang luar biasa, untuk menjadi prototipe, menjadi pilot, pionir bahwa Kipma akan berjaya di tangan ibu-ibu. Kami mengajak teman-teman semua yang ada di regional Jakarta, tadi Mbak Evi
mengatakan ya, sejak Hijrah Nol Sampah, suami Mbak Evi, Pak Rasto mengatakan bahwa anak-anak jadi kreatif, bisa menghasilkan makanan ya. Ayo daftarin di KIPMA, nanti kita pasarkan produk-produknya. KIPMA hadir untuk menjawab kemandirian ibu-ibu di bidang ekonomi. Sebagai support bahwa ibu-ibu itu bukan cuma jago di dapur, tapi juga mampu menghasilkan value di bidang ekonomi yang kelak menjadi support system bagi diri sendiri, baik juga untuk keluarga, dan lebih besarnya kita bersumbangsi kepada perekonomian di negara Indonesia. Demikian dari KIPMA, kami tunggu bergabung teman-teman, dan perlu saya sampaikan bahwa KIPMA tidak mampu maju melesat sendiri, tapi wajib dan harus disupport dari seluruh elemen yang ada di IPU Profesional Jakarta. Ayo kita bebikinan bareng, belanja bareng, beli bareng, dan kelak kita akan sukses bareng. KIPMA Jaya, berdikari, punya jati diri. Bener kan Mbak Ami terakhir kan? Semangat banget deh. Harus merdeka. Merdeka. Mana kepala tangannya dong? Merdeka. Merdeka, merdeka. Merdeka. Nah, jadi kalau yang mau daftar langsung nanti ke IG KIPMA Jakarta ya Mbak Ami ya? Betul. Nah, IG KIPMA Jakarta. Iya, IG KIPMA Jakarta. Di follow ya guys, di subscribe, di like, di komen, dibelanjain. Siap. Nah ini dia nih IG-nya langsung muncul loh. Nih IG-nya nih, ayo. Nah ini ada link tree-nya di sini Mbak Ami, nanti boleh ini. Oh siap, siap. Ditunggu belanjanya ya guys, Hypers. Yes guys, siap guys. Oke. Wah Masya Allah, alhamdulillah tak terasa sudah jam 21.22. Alhamdulillah acara demi acara sudah terlewati. Setelah ini kita akan share sertifikat ya panitia. Sertifikatnya akan di-share. Oh, suara aku kecil. Sertifikatnya mau di-share atau tidak? Atau kita mau ya. Mau foto dulu ya. Nah, ini dia nanti teman-teman isi link akan dapat sertifikat untuk Mbak Caca. Terima kasih Mbak Caca atas waktunya sharing session malam ini di tengah kepadatan mau menyempatkan waktu. Mbak Evi juga terima kasih sudah menyempatkan waktu, sangat menginspirasi Mbak Caca dan Mbak Evi. Terima kasih Mbak Ipit. Nah, sebelum ditutup ya? Sebelum ditutup kita akan foto dulu, oke? Dari layer 1 ya. Layer 1 nih, siap layer 1. Ya, foto-foto layer 1. Say cheese. Oke. Layer 2. Layer 2. Ya, siap. Say cheese. Oke. Selanjutnya layer 3. Nyalakan video boleh layer 3 nih, layer 3 banyak yang nggak nyalakan video nih. Punten, Ipers, boleh menyalakan video layer 3. Sudah Mbak, dipoto saja nggak apa-apa ya. Oke. Ready, 1, 2, 3. Oke, terima kasih kita ada 3 layer malam ini. Terima kasih teman-teman IPES dan non-IPES atas kehadirannya, atas partisipasinya, atas antusiasnya. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, jika kurang-kurang heboh atau bagaimana. Saya Kiki Zakia mewakili IP Jakarta pamit undur diri. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ki. Terima kasih P Jakarta. Waalaikumsalam. Terima kasih Kipma Jakarta. Kak, speakernya boleh dibuka speakernya. Terima kasih. Foto lagi dong. Foto lagi. Ini nih, buka kamera. Siap ya. Siap ya, foto ya. 1, 2, 3, saya. Layar 1. Layar 1. Merdeka, merdeka, merdeka. Bentar. Layar 2 siap-siap. Iya, merdeka. Siap. Layar 2. Layar Merdeka. 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 Bentar ya, layar 2 ya. 1, 2, 3, selfie. Merdeka. 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 3 siap-siap. Merdeka. 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 Layar 3 siap. 1, 2, 3. Merdeka. Merdeka. Rusuh. Merdeka. Ayo. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu tanggal 22. Iya, oh iya. Sukses ya semua Ya, ya. betul. Terima kasih ingatannya. Sampai ketemu tanggal 22 karena kita akan ada acara lebih heboh lagi, lebih ramai lagi dan MC-nya pasti dikondang lagi. Hadiahnya banyaknya. Banyak banget. Oh, luar Banyak biasa. banget. Dari Kipma Jakarta. Dari Kipma Jakarta. Gitu. Assalamualaikum. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi